Ada peribahasa yang mengatakan bahwa baik belum tentu benar dan benar belum tentu baik. Mungkin peribahasa itu yang cocok dengan cerita kita kali ini. Terima kasih yang udah klik video ini. Karena udah klik video ini, sekalian juga klik tombol subscribe-nya. Jadi yang kita ceritakan kali ini adalah kisah sebuah keluarga yang diteror oleh makhluk misterius karena kebaikannya sendiri. Bagaimana ceritanya? Ayo kita mulai. Jadi cerita ini mengisahkan keluarga Pak Hasan dan Bu Wati, dan mereka memiliki seorang anak perempuan yang bernama Retno. Pak Hasan ini berprofesi sebagai tukang gali sumur panggilan, sedangkan Bu Wati hanya seorang ibu rumah tangga. Sebenarnya Pak Hasan ini tidak punya pekerjaan tetap atau bisa dibilang pekerja serabutan. Namun yang pasti setiap ada warga yang membutuhkan jasa penggalian sumur, pasti yang dihubungi adalah Pak Hasan. Di kampungnya sendiri, Pak Hasan sudah sangat dikenal baik oleh warga lainnya. Bahkan warga dari kampung lain juga kerap meminta bantuan Pak Hasan untuk melakukan penggalian sumur. Kenapa Pak Hasan? Karena menurut warga, hasil galian Pak Hasan ini terbilang rapi dan juga cepat. Selain itu, harga jasa penggalian sumur Pak Hasan ini terbilang murah. Singkat cerita, pada suatu hari Pak Hasan mendapat job penggalian sumur dari salah satu warga. Sebut saja namanya Pak Wiro. Nah, waktu Pak Hasan ini sedang melakukan penggalian sumur milik Pak Wiro, Pak Hasan tanpa sengaja menemukan bayi bajang. Jadi bayi bajang ini semacam bayi hasil aborsi atau bayi yang keguguran. Pokoknya bayi yang belum utuh tapi sudah keluar lebih cepat kali ya. Tapi versi lain juga menyebutkan bayi bajang ini adalah bayi makhluk halus, bayi jin. Menurut warga Jawa, bayi bajang ini bukan sekedar bayi goib atau bayi jin, tapi bayi yang juga digunakan untuk sebuah ritual. Jadi saat menemukan bayi bajang ini, Pak Hasan sebenarnya cukup terkejut. Namanya bayi keguguran atau bayi aborsi, pasti bentuknya juga belum utuh. Nah, karena di situ Pak Wiro juga sebagai pemilik lahan tidak mengetahui itu bayi milik siapa. Jadi Pak Hasan ini berinisiatif untuk membawa pulang bayi tersebut dan menguburkannya di belakang rumahnya sendiri. Hal tersebut dilakukan Pak Hasan tidak lain karena Pak Hasan merasa simpati dan ingin menguburkan bayi bajang tersebut secara layak. Seiring berjalannya waktu, Pak Hasan ini menggali sumur. Tidak jarang Pak Hasan menemukan hal semacam itu. Dan lebih seramnya lagi, kadang yang ditemukan itu bukan hanya tubuh bayi kecil, kadang hanya tinggal bagian daging yang hanya sepotong saja. Entah bagaimana menjelaskannya, tapi waktu itu memang Pak Hasan sangat sering sekali menemukan bayi bajang hampir di setiap dia melakukan penggalian sumur. Dan setiap Pak Hasan menemukan bayi bajang tersebut, dia pasti membawanya pulang untuk dimakamkan secara layak. Ya mungkin juga karena ini di daerah dekat kota yang pergaulannya cukup bebas, mungkin banyak muda-mudi yang hamidun di luar nikah menjadi mencari tempat untuk aborsi dan jenazahnya dibuang begitu saja. Tidak tahu juga. Tapi sayangnya seiring membawa pulang jenazah bayi bajang, keluarga Pak Hasan justru mendapat gangguan-gangguan atau teror dari makhluk halus. Gangguan itu berupa seperti rumahnya Pak Hasan terkadang terasa seperti sangat ramai, padahal rumah Pak Hasan ini tergolong sepi. Ada juga yang berupa suara anak kecil. Bahkan Pak Hasan, Bu Wati, dan anak perempuannya yang bernama Retno tidak jarang melihat penampakan sesosok anak kecil telanjang yang bermain-main di halaman rumahnya.
Namun anehnya, Pak Hasan ini tergolong orang yang paling santai ketika gangguan-gangguan itu terdengar atau melihat penampakan tersebut. Sebenarnya tidak aneh, karena Pak Hasan sendiri adalah orang yang sering membawa pulang bayi bajang dan menguburkan di halaman rumahnya. Itu bukan hal yang aneh berarti buat dia. Setiap melihat penampakan aneh, Pak Hasan nampak tersenyum seolah berkata dalam hatinya bahwa semuanya akan tetap baik-baik saja. Berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan Retno. Jadi Retno ini sebenarnya hampir setiap hari mendapat gangguan dari makhluk-makhluk tersebut. Gangguan yang dialami Retno ini sebenarnya cukup beragam. Terkesan seperti menggoda dan menjahili si Retno. Setiap memasak, si Retno ini selalu merasa diperhatikan dan selalu dilempar oleh seseorang dari belakang rumahnya. Bahkan yang paling parah, Retno ini sempat merasakan seperti rumahnya bergetar atau api yang tiba-tiba mati saat memasak. Mungkin ini bukan gangguan, tapi tabung LPG-nya habis. Bahkan makanan yang baru selesai dimasaknya sering sekali tumpah. Karena hal itu cukup membuat si Retno ini risih, jadi beberapa kali dia mencoba untuk bercerita dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Namun tanggapan orang tuanya selalu tetap sama setiap Retno mengeluh bahwa semuanya akan tetap baik-baik saja dan Retno dianjurkan untuk tetap membiarkan hal tersebut. Seiring berjalannya waktu, gangguan yang dirasakan Retno ini justru makin aneh-aneh dan makin membuat Retno merasa risih. Mungkin bayi bajang ini suka mengganggu Retno karena merasa Retno ini sosok kakak bagi mereka. Mungkin ya. Tapi siapa yang mau menjadi kakak dari bayi bajang? Setiap malam Retno ini merasa ketika tidur dia merasa bahwa seperti ada banyak orang yang menemani dia tidur. Bahkan sering sekali ketika dia masuk kamar mandi seperti ada anak kecil yang selalu memanggil dari luar kamar mandi. Karena sangat seringnya Retno ini merasakan gangguan tersebut, jadi si Retno ini mencoba tabah dan berusaha berdamai dengan keadaan tersebut. Retno masih bisa bertahan karena dalam pikirannya masih ada orang tuanya yang akan membantunya ketika terjadi apa-apa kepada dia. Hal tersebut terbukti karena setiap ada gangguan dan Retno melaporkan kepada orang tuanya, maka gangguan tersebut akan hilang, tapi tidak hilang selamanya, hanya untuk beberapa hari ke depan. Namun sayangnya hal itu tidak bertahan lama. Karena seiring berjalannya waktu, Pak Hasan dan Bu Wati yang makin bertambah usia akhirnya meninggal dunia. Meninggalnya Pak Hasan dan Bu Wati tentu saja membuat Retno benar-benar terpukul dan meninggalkan kesedihan yang sangat mendalam. Tapi di sisi lain, Retno merasa dengan kedua orang tuanya meninggal, maka gangguan di rumahnya pun ikut menghilang. Hal itu bisa terpikirkan oleh Retno karena sebelumnya Retno ini pernah berpikir bahwa sebenarnya gangguan di rumahnya itu terjadi karena ulah setan peliharaan Pak Hasan. Tapi ternyata Retno salah. Sangat disayangkan, bukannya tenang, semua malah semakin aneh dan tidak karuan. Gangguan yang sebelumnya hanya berbentuk suara ataupun penampakan sekilas, seiring berjalannya waktu berubah menjadi sentuhan dan juga pukulan. Wow, mulai ngelunjak ya. Tidak jarang juga Retno ini dicolek, dipeluk dari belakang, dan dipanggil oleh seseorang, padahal nyatanya di rumah itu Retno hanya sendirian. Coba kalian bayangkan, kalian di rumah sendirian, tiba-tiba ada yang meluk dari belakang. Kalau bukan setan berarti itu orang cabul.
Karena ketakutan, si Retno ini akhirnya memilih untuk menikah dengan pacarnya supaya ada yang menemani dia di rumah. Jadi solusi buat kalian yang ingin cepat nikah, mungkin pacar kalian bisa kalian takut-takuti. Hal itu dilakukan Retno tentu saja karena dia merasa kalau terus-terusan hidup di rumahnya sendiri, mungkin saja suatu saat gangguan itu akan semakin parah dan bisa membahayakan dirinya dan jiwanya. Jadi singkat cerita, si Retno ini menikah dengan pria yang bernama Lukman. Lukman ini adalah pria dari desanya Retno juga, tapi sayangnya mereka ini beda agama. Jadi selama ini si Retno ini pacaran dengan Lukman secara diam-diam. Meski melakukan hubungan diam-diam karena beda agama, namun cinta mereka seperti memang cukup besar yang pada akhirnya Lukman memutuskan untuk pindah agama agar bisa hidup bersama dengan Retno. Jadi setelah menikah, Retno ini memutuskan untuk tinggal bersama Lukman. Tapi sangat disayangkan ketika tinggal di rumah Lukman, Retno ini merasa semakin hari semakin terintimidasi oleh keluarga si Lukman. Jadi Retno memilih untuk kembali pulang tinggal di rumahnya. Meskipun sekarang tinggal di rumahnya Retno, sayangnya si Lukman ini justru lebih sering menghabiskan waktunya di rumahnya sendiri karena bisnis yang dilakukan si Lukman ini berada di rumahnya sendiri, bukan di rumah Retno. Selama tinggal di rumah sendiri, lagi-lagi si Retno ini kembali mendapatkan gangguan-gangguan gaib seperti ada yang terlihat menyerupai dirinya sendiri, ada banyak sekali penampakan anak kecil dan beberapa penampakan mengerikan yang tidak bisa dijelaskan secara akal logika. Saking takutnya, bahkan si Retno ini seringkali mengungsi ke rumah tetangganya. Karena hal itu akhirnya lambat laun cerita angkernya rumah Retno ini menyebar ke seluruh desa. Sudah banyak warga yang mulai membantu mengusir dan membersihkan setan di rumah Retno. Namun sayangnya semua usaha itu gagal dan tidak membuahkan hasil. Menurut keterangan salah satu ulama, setan di rumah Retno sudah tidak mau pergi karena mereka diberikan tugas oleh Pak Hasan untuk menjaga keluarga Retno. Gimana ceritanya? Orang mengganggu, disuruh menjaga. Jadi sebenarnya pemikiran Retno tentang setan-setan itu adalah peliharaan bapaknya tidak salah juga. Setan-setan tersebut adalah perwujudan dari bayi bajang yang dulunya sering ditolong oleh Pak Hasan. Bahkan masih menurut ulama, setan tersebut kini sudah tumbuh dewasa dan merasa menganggap jika Retno adalah seperti keluarganya sendiri. Karena angkernya rumah Retno terkenal hingga kemana-mana, akhirnya beberapa warga kerap menggunakan rumah Retno untuk nepi. Jadi nepi itu salah satu ritual orang Jawa untuk mencari rezeki. Mungkin bisa juga kita sebut pesugihan. Dan tidak jarang pula orang yang datang niatnya nepi malah kabur karena menurut kesaksian, setan di rumah Retno ini jumlahnya banyak sekali dan memiliki wajah yang sangat mengerikan. Bisa dipastikan orang-orang yang nepi di rumahnya Retno ini adalah pengangguran dan pemalas. Singkat cerita, lahirlah Dewi. Dewi ini adalah anak pertama dari pasangan Retno dan Lukman. Namun sayangnya lahirnya Dewi ini justru membuat makhluk halus di rumah tersebut semakin menjadi-jadi dan menggila. Ketika masih bayi, setiap malam Dewi ini selalu menangis histeris tanpa sebab. Dan tidak jarang pula posisi tidur Dewi ini pindah dari kamar satu ke kamar yang lain. Karena khawatir, Retno akhirnya rutin melakukan tradisi Jawa terhadap bayinya untuk melakukan tolak bala dengan cara menaruh bawang di samping bayi atau terkadang membakar api unggun di halaman rumahnya.
Singkat cerita, di usia 7 tahun, Dewi seperti mendapat teman gaib. Dia seringkali terlihat berbicara sendiri, tertawa, dan sesekali dia juga sering bermain di sekitar rumahnya bersama seseorang yang tidak terlihat oleh Retno. Hingga akhirnya setelah beranjak dewasa, Dewi ini mulai mengerti jika selama ini yang sering bermain bersama dia adalah makhluk halus. Dan sejak saat itu pula, Dewi dewasa ini mulai paham bahwa rumah yang dia tinggali adalah rumah angker. Semakin Dewi tumbuh dewasa, dirinya sering melihat hal-hal aneh di dalam rumahnya. Bahkan, tidak jarang Dewi melihat ibunya berada di dua tempat secara bersamaan. Akhir cerita, karena sudah berulang kali dilakukan upaya pembersihan namun tidak membuahkan hasil, akhirnya keluarga Retno bisa dikatakan waktu itu berbagi rumah dan tinggal bersama makhluk halus. Dan entah saran siapa, puncaknya Retno melakukan ritual yang cukup nyeleneh agar dia dan keluarganya tidak dijahili lagi oleh makhluk penunggu rumahnya tersebut. Ritual tersebut cukup gila, karena di ritual tersebut Retno diharuskan telanjang bulat dan mengelilingi rumahnya sebanyak 7 kali. Memang orang kalau sudah kepepet atau sudah menemukan jalan buntu, kadang ada aja pikirannya yang cukup di luar akal sehat. Tapi anehnya, setelah ritual yang dilakukan Retno dan Dewi tersebut, sudah tidak terlihat lagi gangguan-gangguan oleh makhluk halus untuk beberapa saat. Jadi ternyata bukan cuma Retno yang melakukan ritual telanjang bulat tersebut, ternyata bersama Dewi juga. Jadi kalian bisa membayangkan bagaimana rasanya menjadi tetangganya pada saat itu. Meski menurutnya makhluk halus itu sebenarnya tidak pergi, tapi setidaknya sudah tidak mengganggu keluarga Retno lagi. Jadi sekian cerita tentang Bayi Bajang dan keluarga Pak Hasan hingga menjadi keluarga Retno. Bagaimana menurut kalian cerita ini? Masuk akal apa enggak? Tapi dari panjangnya cerita yang dari awal kita ceritakan, sebenarnya saya lebih tertarik dengan ritual terakhirnya Retno dan Dewi. Jadi bagaimana menurut kalian? Apa kalian juga punya cerita horor yang pernah terjadi di rumah kalian? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.